Martial Dao Kaisar Agung. Bab 3411 Spesies Xiang Yuan. Lihat, ada sesuatu yang mengambang di sana. Tiba-tiba seseorang berteriak dan semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya. Sebenarnya orang tersebut tidak perlu berteriak, ada orang lain yang melihat dan memperhatikannya dengan saksama. Itu adalah cahaya yang cemerlang, seperti awan yang berkumpul bersama. Di atas awan yang cemerlang itu, berdirilah sebuah panggung batu yang tinggi, dipenuhi dengan suasana perubahan zaman dahulu. Di tengah panggung batu, ada prasasti batu yang diukir dengan banyak garis misterius, memancarkan aura jalan yang dalam dan sulit dipahami. Aura dari panggung batu ini sangat tidak biasa. Mirip sekali dengan panggung Tao yang membawa jalan, harta karun yang lahir dalam kekacauan. Seseorang mengatakan hal ini, yang langsung membuat banyak orang menyipitkan mata dan darah mereka seperti mendidih. Karena jika itu benar-benar harta karun yang diciptakan oleh kekacauan, maka itu juga dapat digunakan sebagai benih sumber untuk disempurnakan dan dilebur dengan tubuh sendiri. Selain itu, jenis benih sumber ini tidak pernah terdengar. Itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Kemungkinan besar itu adalah benih sumber tertinggi. Namun, di antara kerumunan, hanya mata Luo Xiu yang sedikit rumit, karena ketika dia melihat platform Tao ini, dia sudah mengenali bahwa itu adalah platform Tao yang dia temui ketika dia berada di menara dunia Tao yang tak berujung. Master Kekaisaran berkata bahwa itu adalah platform Tao tertua, yang membawa harapan, dan Luo Xiu juga memiliki kesempatan di sana. Tanpa ragu-ragu, seseorang terbang keluar dari kapal perang, berubah menjadi cahaya yang melarikan diri, dan mendekati platform. Saat jarak semakin dekat, Anda dapat melihat bahwa ada cahaya ungu yang mengelilingi platform. Hongmeng Qi adalah sejenis napas yang lebih tua dari Chaos Qi dan mengandung napas asal. Beberapa tetua akademi saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing, karena benih sumber Tao memang sesuatu yang ada dalam legenda. Di masa lalu, banyak orang kuat datang untuk mengubur dunia Tao. Saya telah mencari tetapi tidak pernah menemukan platform Tao ini. Mengapa itu muncul saat ini? Beberapa tetua tidak menghentikan tindakan para murid akademi tersebut. Bahkan, mereka juga ingin melihat apakah platform Tao ini merupakan sumber benih. Jika demikian, itu akan sangat menakjubkan. Berdengung, riak ungu menyebar dari panggung Tao Hongmeng. Beberapa murid akademi yang terbang melewatinya langsung tersapu oleh riak-riak itu, dan tubuh mereka tampak membeku. Segera setelah itu, di mata semua orang, tubuh beberapa murid akademi diam-diam berubah menjadi debu dan kehampaan, menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka telah terhapus, tidak meninggalkan jejak. Melihat pemandangan ini, bahkan ekspresi Luo Xiu pun berubah, karena saat dia bertemu dengan platform Tao ini, tidaklah begitu berbahaya. Adapun yang lainnya, mereka terkesiap satu persatu. Beberapa orang yang awalnya ingin menyerbu tiba-tiba menghentikan gerakan tubuh mereka, dan malah mundur secepat mungkin, tidak berani mendekat. Saya ingat bahwa dalam legenda, pada periode kuno awal, perang dahsyat pertama pecah antara Eternity dan Miexu. Pada akhirnya, Eternity dikalahkan, dan era kuno awal hancur. Setelah waktu yang lama, ia berevolusi lagi, dan begitulah orang-orang paling kuno muncul. Periode. Seorang tetua dari akademi menyipitkan matanya dan berkata dengan suara serius, alam Dao pemakaman adalah tempat di mana Dao besar dimakamkan. Ketika era kuno awal dihancurkan, Dao besar juga dihancurkan. Secara alami, Dao besar perlu dikubur di sini, tetapi Dao kuno awal tidak dikubur di sini. Tanpa kehancuran total, Dao besar memadat dan terwujud dan menjadi platform Tao. Platform Tao ini telah terwujud sejak zaman dahulu kala, tetapi saya tidak menyangka akan muncul lagi sekarang. Apa makna mendalam dari kemunculannya? Orang suci surgawi generasi ketiga memandang beberapa tetua dan bertanya. Entahlah, mungkin orang-orang besar kuno di dunia abadi tahu. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Meskipun orang-orang tua ini telah hidup lama, mereka masih berada di alam Kaisar Agung. Mereka belum menginjakkan kaki di alam asal, dan sulit untuk berhubungan dengan aspek-aspek terdalam dunia ini. Rahasia dan misteri. Setelah itu, beberapa tetua akademi berlayar dengan kapal perang di sekitar peron, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, bahkan para petinggi di wilayah Kaisar Agung sekalipun. Kapal perang itu bergerak maju di dunia pemakaman yang tak berujung. Dalam perjalanan, ia melihat banyak dunia yang hancur, beberapa bintang yang hancur, dan kerangka beberapa binatang buas kuno. Mereka sangat besar. Mereka bukan jenis yang ada di dunia abadi. Mereka sangat mungkin makhluk yang pernah ada di dunia Dao, yang lebih tua dari dunia abadi. Sejak alam Dao pemakaman ditemukan,
banyak orang kuat berspekulasi bahwa di masa lalu yang sangat jauh, sebelum kehancuran, kehampaan, dan keabadian, ada dunia lain dalam kekacauan. Ketika dunia hancur dan jalan runtuh, mereka akhirnya akan dimakamkan di sini. Ini adalah reruntuhan yang menyembunyikan banyak rahasia. Bahkan para penguasa abadi di masa lalu tidak berani mengaku mengetahui segalanya tentang masa lalu dan masa depan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi kapal perang besar itu melayang dan berhenti di langit berbintang yang sunyi dan dingin. Tepat di depan, sebuah bintang besar yang relatif lengkap sedang berputar perlahan, yang berarti bintang itu masih hidup. Jika bintang-bintang itu mati dan pecah, mereka akan tetap tidak bergerak. Hanya bintang-bintang yang masih hidup yang akan berotasi. Hanya ada dua warna pada bintang ini, hitam dan putih. Tempat di mana yin dan yang menciptakan kehidupan dan kematian, seorang tetua dari akademi berkata dengan tatapan tajam. Aura hitam melahirkan aura kegelapan dan kematian. Nafas putih melahirkan nafas kehidupan dan matahari. Yin dan yang saling bertentangan, hidup dan mati saling bertentangan, tetapi mereka menjaga keseimbangan yang rumit di antara keduanya, dan mereka telah ada di sini selamanya. Dalam penjelajahan tokoh-tokoh besar di masa lalu, ini adalah tempat penciptaan yang sesungguhnya, di mana sumber atribut yin dan yang dari kehidupan dan kematian dapat ditemukan. Seorang tetua dari akademi berkata, tentu saja, ini adalah perjalanan yang penuh tujuan. Meskipun terkadang kita mengalami beberapa kecelakaan dan bahaya, tujuan utamanya tidak berubah, yaitu untuk datang ke negeri kehidupan dan kematian ini. Meskipun ada keberuntungan, orang-orang yang pernah kesini di masa lalu mungkin tidak bisa mendapatkan apapun. Banyak orang telah meninggal. Anda harus berhati-hati. Melihat banyak murid akademi yang ingin mencoba dan menantikannya, murid akademi lainnya, tetua, memperingatkan. Meskipun mereka semua tahu bahayanya, semua orang meninggalkan kapal perang tanpa ragu-ragu dan terbang ke tempat di mana yin dan yang menciptakan kehidupan dan kematian. Lagi pula, mereka yang masih bisa bertahan di akademi untuk berlatih tanpa tersingkir memiliki hati yang kuat yang tidak takut hidup dan mati. Untuk memperjuangkan kesempatan dan keberuntungan, mereka tidak akan pernah menoleh ke belakang meskipun ada bahaya. Hanya dengan cara ini kita bisa menjadi tidak takut dan menempa jalan yang kuat. Zan Kunlun bergegas ke depan kerumunan. Sejak ia dikalahkan dengan mudah oleh keturunan penguasa Sun Tianzi di akademi, ia selalu menahan napas dalam hatinya. Tidak peduli bahaya apapun yang ada, ia akan berjuang keras kali ini untuk mendapatkan kembali barang-barangnya. Kemuliaan miliknya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, saat kaki Zan Kunlun menginjak bumi berbintang, sebuah cahaya besar yang menyala-nyala tiba-tiba mekar, mencoba terbang menjauh seperti matahari yang menyala-nyala. Kemana harus pergi? Mata Zan Kunlun mengecil, dan 3 cakra sumber muncul di belakang kepalanya. Dia melompat, dan dengan kekuatan 3 hantu cakra sumber, dia meraih cahaya yang menyala-nyala di tangannya. Benih Si Yang Yuan. Semua orang berseru, menyesalinya tiada henti. Kalau saja mereka tahu bahwa mendapatkan benih sumber itu sangat mudah, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di bintang-bintang. Sebenarnya, alasan mereka tidak bersaing dengan Zan Kunlun dalam hal kecepatan adalah karena mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di tanah kehidupan dan kematian. Jadi mereka punya ide untuk membiarkan Zan Kunlun menjelajahi jalannya. Pada saat yang sama, justru karena Zan Kunlun memiliki hati dan keyakinan yang tak kenal takut, dialah orang pertama yang menuai hasil dan mendapatkan benih sumber yang berharga. Ya, ini adalah awal yang baik. Benih sumber siang yang diperoleh dari Zan Kunlun juga merupakan salah satu benih sumber teratas. Bahkan lebih baik daripada benih sumber yang diperoleh Luo Xiu sebelumnya. Di dek kapal perang, beberapa tetua akademi menyaksikan semua ini dengan senyuman di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa tujuan didirikannya True Self Academy adalah untuk membina orang-orang yang sangat kuat dari para jenius muda. Jika para jenius ini dapat memperoleh sesuatu, itu tentu saja merupakan hasil terbaik. Semakin banyak yang diperoleh, semakin banyak pula peluang yang akan diperoleh, yang berarti semakin besar kemungkinan mereka dapat tumbuh dan bangkit di masa depan. Bab 3412 Yin dan yang tanah kehidupan dan kematian. Benih sumber agung yang diperoleh Luo Xiu sebelumnya tidak memiliki atribut apapun. Sebaliknya, ia mengandung sumber energi yang paling murni dan murni. Ia sangat mudah dibentuk. Benih sumber matahari tertinggi yang diperoleh dari pertempuran melawan Kunlun mengandung kekuatan matahari tertinggi. Dalam hal kekuatan yang dapat ditampilkannya,
meskipun lebih kuat daripada benih sumber dengan level yang sama tanpa atribut, batas pertumbuhannya di masa mendatang akan terbatas. Beberapa tetua akademi berdiskusi satu sama lain, karena jalan yang ditempuh para murid akademi ini sekarang sudah pernah mereka alami sebelumnya, dan mereka juga dibawa ke sini oleh orang-orang penting untuk mencari peluang dari benih sumber. Sangat disayangkan bahwa sejak zaman dahulu, sangat sedikit orang yang mampu memperoleh benih sumber. Di antara mereka yang telah memperoleh benih sumber, sebagian besar dari mereka telah memperoleh benih sumber biasa, benih sumber unggul, dan sangat sedikit benih sumber tingkat atas. Beberapa dari mereka masih terbelenggu di alam Kaisar Agung setelah jangka waktu yang panjang, karena benih sumber yang terintegrasi ke dalam tubuh mereka relatif buruk. Di antara orang-orang sezaman mereka saat itu, mereka yang telah memperoleh benih sumber teratas, selama mereka belum mati, kini berada di tingkat sumber. Saya ingat pernah mendengar orang-orang penting di atas menyebutkannya sebelumnya. Di negeri Yin dan Yang, hidup dan mati ini, lingkungan utama Yin dan Yang, hidup dan mati, dapat melahirkan benih sumber tertinggi. Dan bahkan dapat mencapai tingkat tertinggi. Mata seorang murid penatua Gong sedikit menyipit saat dia membicarakan hal seperti itu. Saya juga pernah mendengar pepatah ini. Yin dan Yang menyatu dengan kehidupan dan kematian, mencapai tingkat kekuatan sumber. Dapat dikatakan bahwa ada penciptaan yang tak terbatas. Itu dapat disebut sumber kekacauan. Dengan kekacauan sebagai asal-usulnya, ia dapat mengembangkan berbagai atribut yang disebut sumber kekacauan. Tidak berlebihan untuk menjadi benih sumber tertinggi. Itu hanya legenda. Berapa banyak era kacau yang telah berlalu? Aku belum pernah mendengar ada yang menemukannya, apalagi mendapatkannya. Bagaimanapun, itu hanya tebakan dari orang-orang besar. Ya, mungkin saja waktunya belum tiba, dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk proses pembuatan dan pengendapan sebelum tanah ciptaan ini dapat menghasilkan benih sumber seperti itu. Beberapa tetua berdiskusi satu sama lain, dan pada saat yang sama mereka juga memperhatikan banyak murid akademi di bintang penciptaan. Murid-murid itu tampil luar biasa, dan mereka akan melaporkannya. Meskipun orang-orang penting yang berdiri di belakang layar tidak muncul, mereka juga memperhatikan secara diam-diam. Bintang ini sangat besar, dan sumber kehidupan dan kematian Yin dan Yang ada di mana-mana. Sulit untuk mengetahui di mana benih sumber itu berada. Kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar orang masih belum memperoleh kemajuan, dan ini membuat frustrasi. Selama beberapa hari, kecuali Zan Kunlun yang sangat beruntung dan langsung mendapatkan benih sumber, semua orang tidak mendapat apa-apa. Kaki. Di lokasi tertentu, cahaya hitam legam membubung ke langit, mengandung aura Yin yang paling dalam. Semua orang di dekatnya bergegas menghampiri secepat mungkin. Luo Xiu tidak jauh dari sana, dan dia tiba dalam waktu singkat. Kemudian dia melihat peri teratai ilahi duduk bersila di udara, dikelilingi oleh sumber atribut Yin. Di bawah tubuhnya, cahaya hitam juga berkumpul dan berubah menjadi Yin. Teratai hitam, benih sumber Yin tertinggi, teratai hitam Dao besar. Yang lain juga datang, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua iri dan cemburu. Ada juga orang yang punya ide untuk memperjuangkannya, tetapi Peri Senlian dapat menduduki peringkat pertama di akademi. Bahkan mereka yang telah memadatkan 3 hantu cakra sumber tidak yakin bahwa mereka dapat merebut benih sumber dari tangannya. Jika tidak, seseorang pasti telah merebut benih sumber dari Zan Kunlun sejak lama. Luo Xiu hanya meliriknya dan berbalik, karena dia juga ingin mencari benih sumber lainnya. Meskipun dikatakan bahwa hanya satu benih sumber yang dapat menyatu sejak zaman kuno, Luo Xiu selalu percaya bahwa tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Dia tidak perlu berspekulasi untuk mengetahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, seseorang pasti telah berhasil mengintegrasikan lebih dari 2 benih sumber. Hanya dengan cara ini seseorang dapat melampaui alam manusia biasa dan memulai jalan yang tidak biasa. Oleh karena itu, Luo Xiu tidak akan membenci kenyataan bahwa ia memiliki banyak sumber daya. Bahkan jika ia tidak membutuhkannya, ia masih dapat memberikannya kepada kerabat dan teman-temannya. Semua spesies sumber berharga dan tak ternilai harganya. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa yang tidak Anda butuhkan, Anda mungkin bisa menukarnya dengan yang lain untuk mendapatkan beberapa hal yang Anda butuhkan. Tidak ada hasil. Sesaat kemudian, Luo Xiu bertemu dengan Tian Yong yang juga sedang melihat sekeliling. Mungkin karena jalan waktu yang kulatih tidak sesuai dengan atribut benih sumber di sini, jadi sulit bagiku untuk mendapatkan benih sumber di sini. Tian Yong berkata tanpa daya. Spesies sumber yang paling sesuai untuk jalur seseorang niscaya akan menunjukkan peningkatan paling pesat setelah fusi.
Namun, jalan waktu yang dibudidayakan Tianyong memiliki atribut langka, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan benih sumber dengan atribut yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir dan sejarah, ada orang-orang kuat yang telah mempraktikkan jalan agung waktu, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukan benih sumber yang sesuai dengan atribut mereka sendiri. Mereka hanya dapat memilih untuk mengintegrasikan benih sumber lainnya, sehingga setelah akhirnya melangkah ke alam sumber, jalan agung mereka sendiri akan selalu memiliki beberapa kekurangan, sehingga sulit untuk mencapai kesempurnaan. Mari kita jalani bersama. Menurutku, di antara hidup dan mati, sebenarnya ada misteri jalan waktu yang agung. Dari hidup ke mati, dan dari mati ke hidup, itu adalah semacam reinkarnasi, dan reinkarnasi meliputi hidup, mati, waktu, dan ruang. Jika kau dapat menemukannya, yang sesuai dengan takdirmu, mungkin kau dapat melangkah lebih jauh dan menempuh jalan reinkarnasimu sendiri. Luo Xiu memberikan saran seperti itu. Dao Agung yang dia kembangkan menyatukan semua dharma menjadi satu dan merangkul semua sungai. Oleh karena itu, pemahamannya tentang Dao Agung dan berbagai wawasan jauh melampaui perbandingan dengan orang biasa. Mungkin wilayah kekuasaannya tidak sebaik beberapa orang kuat dari generasi yang lebih tua, tetapi dalam hal deduksi jalan, serta keluasan visi dan pengetahuan, bahkan para tetua di akademi mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Apa yang kau katakan masuk akal? Setelah mendengarkan kata-kata Luo Xiu, Tianyong juga merasa seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Seperti yang dikatakan Luo Xiu, dari kehidupan ke kematian, dari kematian ke kehidupan, ini sendiri mengandung makna waktu yang sebenarnya. Kombinasi waktu dan kehidupan dan kematian adalah reinkarnasi. Sangat mungkin baginya untuk menemukan jalan keluar dari reinkarnasi. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Tanah ciptaan ini relatif damai. Meskipun agak berbahaya, kemungkinan kematiannya tidak terlalu tinggi. Sejak Zhang Kunlun dan Pri Senlian memperoleh benih sumber, orang lain juga telah menemukan benih sumber satu demi satu, dan kualitasnya juga tinggi atau rendah. Namun, Luo Xiu dan Tianyong berjalan bersama dan mengunjungi banyak tempat, tetapi mereka tidak pernah bertemu Yuan Zhong. Hingga hari ini, mereka berdua tiba di suatu tempat dengan suasana yang istimewa. Di depan mereka terdapat sebuah sungai. Sungai itu terbagi menjadi dua warna, hitam dan putih, seperti seekor naga yang merangkak di tanah. Ini bukan sungai biasa. Air sungai di dalamnya mengandung kekuatan dua atribut kutub. Ini adalah sumber kekuatan yang sangat padat dan berubah menjadi cairan. Tianyong mengatakan ini, merasa sangat terkejut. Kekuatan sumber mengembun menjadi cairan. Seberapa agung dan murni kekuatan sumber untuk melakukan ini? Belum lagi yang lainnya, sumber daya cair yang terkandung di sungai ini adalah kekayaan yang luar biasa. Jika dapat disempurnakan dan diserap, mungkin saja dapat menciptakan manusia kuat di alam roda sumber. Pada saat yang sama, orang lain sedang mencarinya dan muncul di dekatnya. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Tiba-tiba, terdengar suara dingin, dan beberapa sosok berjalan keluar dari kehampaan satu demi satu. Masing-masing dari mereka tampak dingin dan sombong, menatap Luo Xiu dan murid-murid akademi lainnya dengan sikap merendahkan. Siapa kamu? Mata Luo Xiu menyipit. Orang-orang ini jelas bukan murid akademi diri sejati, tetapi mereka muncul di sini. Dia tidak tahu apakah mereka musuh atau teman. Bab 3413 Penyihir Paviliun Abadi. Di Sungai Siji, ada Hunyuan yang diciptakan oleh alam. Peluang di sini bukanlah sesuatu yang bisa kau impikan. Cepatlah pergi, kalau tidak, hidup atau matimu tidak akan berarti apa-apa. Di antara beberapa sosok yang muncul, salah satu pemuda mendengus dan berkata begini. Luo Xiu dapat merasakan bahwa orang-orang ini seharusnya mengetahui identitas dirinya dan orang lain. Namun mereka sama sekali tidak memperhatikan para pengikut akademi, malah memandang rendah dan mencemooh mereka dengan cara yang superior. Luo Xiu mengerutkan kening. Beberapa tetua akademi di kapal perang pasti telah memperhatikan orang-orang yang muncul di sini, tetapi mereka tidak muncul. Hal ini memungkinkan Luo Xiu untuk menebak sesuatu secara kasar. Sudah kubilang keluar, kau tidak mendengarku? Tepat saat Luo Xiu mengerutkan kening, pemuda yang berbicara itu memiliki niat membunuh di matanya. Dia melambaikan tangannya dengan energi pedang, menebas ke arah Luo Xiu. Kaki. Energi pedang tampak sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang mencengangkan. Energi itu merobek langit, menghancurkan kehampaan, dan mengandung momentum yang tidak dapat dihancurkan. Energi itu muncul di atas kepala Luo Xiu dalam sekejap dan menebas ke bawah.
Kemarahan juga meledak di mata Luo Xiu. Sudah cukup bahwa pihak lain itu sombong dan menghina ketika dia muncul, tetapi dia tiba-tiba mengambil tindakan dengan niat membunuh hanya karena dia mengerutkan kening. Mungkinkah dia benar-benar berpikir Luo Xiu mudah diganggu? Tidak peduli apapun alasannya, apakah pihak lain melakukannya dengan sengaja atau karena sifatnya, menghadapi provokasi semacam ini, Luo Xiu tidak akan bisa mundur, tetapi hanya akan membalasnya dengan sikap yang lebih kuat. Ledakan. Luo Xiu mengayunkan tinjunya, membentuk segel tinju dengan tangannya, dan meninju keluar, menghantam kehampaan bagai kilat, menghancurkan energi pedang. Energi pedang yang hancur berubah menjadi aliran cahaya yang memenuhi langit dan terbang keluar. Itu hanyalah akibatnya, dan menembus ruang di sekitarnya menjadi lubang hitam pekat yang sangat kuat. Hah, semutmu cukup mampu. Kau bisa menerima energi pedangku. Pemuda yang beraksi itu sedikit terkejut. Baju zirah yang dikenakannya bersinar dengan cahaya hijau samar. Ada pedang panjang tergantung di pinggangnya, dan senjata panjang disandang di punggungnya. Baik baju zirah maupun senjatanya, ada beberapa noda di sana. Jejaknya menunjukkan bahwa pemiliknya telah melalui banyak pertarungan dan pertempuran. Selain itu, pemuda ini juga memiliki rambut hijau panjang yang terurai bebas. Matanya juga berwarna hijau, dan tidak hanya ada satu pupil, tetapi 5, satu di tengah dan satu di masing-masing dari 4 sudut, saling terhubung. Seperti bintang hitam berujung 5 yang mengambang di tengah mata hijaunya. Kelima murid itu sangat aneh, bagaikan orang aneh, dan sekilas dia bukanlah orang normal. Dia bicara dengan nada santai, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan energi pedang lainnya. Apakah kamu memprovokasi saya? Wajah Luo Xiu tampak muram. Energi pedang lawan awalnya merupakan ujian. Namun setelah diuji, energi pedang lain dilepaskan. Ini bukan ujian, melainkan provokasi dan penghinaan. Akan tetapi, bahkan jika Luo Xiu membuka mulutnya, energi pedang lawan masih mengenainya, dan kekuatan energi pedang ini jelas lebih kuat dari energi pedang pertama tadi. Pengadilan kematian. Luo Xiu melangkah maju, cahaya suci yang memancar dari tubuhnya memancar bagaikan lautan luas, menggulung ombak raksasa, dan menenggelamkan aura pedang yang diakibatkan serangan itu. Tidak hanya itu saja, gelombang besar cahaya ilahi meraung ke langit dan langsung menuju ke pemuda berambut hijau yang mengambil tindakan. Haha, kamu memang punya kekuatan. Pantas saja kamu begitu tangguh. Beberapa orang di sekitar pemuda berambut hijau itu berkata dengan santai, tidak menganggap serius metode ini. Adapun pemuda berambut hijau itu sendiri, tatapannya dingin, seolah-olah perlawanan Luo Xiu membuatnya merasa kehilangan muka di hadapan teman-temannya. Kaki. Dia mengangkat jarinya dan membuat gerakan di langit. Seolah-olah langit dan bumi terpisah, dan gelombang cahaya ilahi yang bergejolak juga terputus, menjinakkan serangan semacam itu. Berani sekali kau. Berani sekali melawan. Apa kau tidak takut mati? Teriak pemuda berambut hijau itu dengan wajah tegas. Menurutmu siapa dirimu? Kamu menyerang orang lain dan tidak membiarkan orang lain melawan. Apakah kamu pikir kamu adalah seorang master abadi? Luo Xiu bersikap kasar. Beraninya kau berbicara seperti ini padaku hanya karena statusmu? Mata pemuda berambut hijau itu dipenuhi dengan niat membunuh. Yin dan yang berada di luar jangkauan kehidupan dan kematian. Di dek kapal perang tempat beberapa tetua akademi duduk, beberapa sosok lelaki tua muncul. Aura mereka sangat dalam dan tak terduga. Semuanya lama tak berjumpa. Seorang lelaki tua berambut putih tersenyum tipis, matanya tertuju pada beberapa tetua akademi, dan dia mengangguk. Senior Mu Yun. Beberapa tetua akademi tertegun sejenak, lalu mengenali identitas lelaki tua itu dan memberi hormat dengan hormat. Karena lelaki tua berambut putih ini adalah lelaki yang sangat dihormati dan berkuasa. Jika dia berada di alam yang sama, dia tidak akan seperti ini. Alasan mengapa beberapa tetua akademi begitu hormat adalah karena lelaki tua berambut putih ini adalah eksistensi An yang menginjakkan kaki di alam sumber bertahun-tahun yang lalu. Apakah mereka adalah para jenius yang dibina oleh generasi pavilion abadi ini? Salah satu tetua akademi bertanya. Tentu saja, beberapa tetua akademi telah melihat apa yang terjadi di tanah Yin dan yang hidup dan mati. Orang-orang yang berselisih dengan Luo Xiu dan yang lainnya jelas merupakan keajaiban dari dunia abadi. Mereka memiliki beberapa spekulasi dalam benak mereka, jadi mereka tidak ikut campur. Pada saat ini, Mu Yun dan yang lainnya muncul, yang mengonfirmasi kecurigaan mereka. Di balik True Self Academy, ada tokoh-tokoh besar di dunia abadi yang mempromosikannya, mengumpulkan para jenius dari seluruh dunia, dan melatih mereka.
dengan harapan dapat menciptakan master-master tertinggi sebelum malapetaka datang untuk berperang melawan musuh-musuh kuat dari dunia penghancur. Bahkan setelah beberapa putaran eliminasi, True Self Academy kini memiliki hampir 100 murid, tetapi sumber dayanya selalu terbatas. Secara relatif, sumber daya yang lebih baik tidak terdapat di True Self Academy. Di atas True Self Academy, ada juga Immortal Pavilion. Hanya beberapa penyihir yang sangat hebat yang dapat dipilih untuk memasuki Immortal Pavilion untuk pelatihan. Berbeda dengan akademi, di Akademi Diri Sejati ini, generasi tua yang merupakan orang-orang kuat dari wilayah Kaisar Agunglah yang memberikan bimbingan dan perlindungan. Dan di Pavilion Abadi, orang kuat dari alam asal akan muncul secara langsung untuk memberikan bimbingan dalam latihan. Akademi Diri Sejati telah berdiri beberapa waktu, dan beberapa tetua akademi juga telah mendengar bahwa Pavilion Abadi tampaknya tertarik untuk memilih beberapa tempat dari Akademi Diri Sejati untuk dimasukkan ke dalam Pavilion Abadi. Selain Pavilion Abadi, ada juga Istana Abadi. Penyihir yang dapat bergabung dapat memperoleh bimbingan dari orang-orang kuat di alam sumber, dan dapat memperoleh kesempatan untuk mengajar dan memahami rahasia-rahasia tertinggi dan kekuatan-kekuatan magis. Ya, kali ini ku dengar kau datang untuk mengubur dunia Tao, jadi aku membawa beberapa anak muda ke sini. Hanya agar mereka bisa menguji dan melihat apakah akademi ini telah menumbuhkan bakat apapun selama bertahun-tahun. Pria tua bernama Muyun itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja semua ini sudah diatur sejak lama. Hanya saja beberapa anak muda dari Pavilion Abadi jelas-jelas sombong dan tidak menghargai para jenius muda di akademi. Mereka sangat sombong dan tidak masuk akal. Pada saat yang sama, di dekat Sungai Yin yang kehidupan dan kematian, Luo Xiu tidak memilih untuk menyerah. Sebaliknya, dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir kamu kuat? Datanglah ke sini dan mati." Bab 3414, Transendensi Menuju Kesucian. Karakter Luo Xiu selalu seperti ini, dan provokasi berulang kali dari pihak lain telah membuatnya marah. Karena dia memiliki hati yang kuat, dan mental yang kuat, bagaimana dia bisa mentolerir provokasi seperti itu? Tidak pernah menjadi karakternya untuk menelan amarahnya. Faktanya, ketika beberapa tetua akademi tidak muncul, Luo Xiu telah menyadari bahwa identitas anak-anak muda dengan asal-usul misterius ini tidaklah sederhana. Tapi meski begitu, lalu kenapa? Kalau mereka adalah penyihir yang berada di atas akademi, maka selama dia mempunyai kekuatan yang lebih besar dari orang-orang ini, bukan saja tidak ada orang penting yang akan menyalahkannya, tetapi mereka juga akan lebih memperhatikannya. Bagaimanapun, malapetaka semakin dekat. Meskipun sebagian orang tidak mematuhi aturan, dalam menghadapi kecenderungan umum, para petinggi tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan dengan sembarangan. Teknik naga guntur. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, lalu kilatan petir yang dahsyat muncul di antara telapak tangannya, dan aura kekuatan sumber mengalir keluar. Terinfeksi oleh kekuatan sumber hijau emas, petir itu berubah menjadi hijau emas, mengembun menjadi bentuk naga, mengeluarkan raungan naga yang menggelegar, dan meraung ke arah pemuda berambut hijau itu. Metode naga petir adalah metode jati diri sejati yang diciptakan Luo Xiu sejak lama. Seiring dengan peningkatan ranahnya sendiri, metode Tao ini juga telah ditingkatkan ke ranah dan level yang sangat tinggi, dengan kekuatan tak terbatas. Dalam sekejap, naga petir itu telah melintasi ruang dan waktu dan mendekati pemuda berambut hijau itu. Terlebih lagi, serangan ini tidak hanya menyasar pemuda berambut hijau itu sendiri, tetapi juga beberapa orang di sekitarnya. Anjing yang pemberani. Di belakang pemuda berambut hijau itu, seseorang mendengus dingin. Alisnya bersinar, dan sebuah kuali kecil terbang keluar. Aliran cahaya hijau menyembur keluar, melarutkan kekuatan yang terkandung dalam naga guntur. Benda yang tidak tahu apakah hidup atau mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk menantang kami? Kamu bahkan tidak tahu identitas kami. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kejahatan besar? Beberapa pendeta muda menanyainya dengan dingin, seolah-olah mereka adalah dewa, menghakimi manusia atas dosa-dosanya. Kalian terlalu menganggap diri kalian hebat. Jika kalian benar-benar memiliki kemampuan, datanglah ke sini dan bertarunglah, lalu lihat bagaimana aku membunuh kalian. Mata Luo Xiu dingin, auranya terus meningkat, seolah-olah dia telah berubah menjadi raksasa, dan suaranya meraung seperti guntur. Tidak jauh dari sana, 3 generasi orang suci surgawi, Zan Kunlun dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Kekuatan dan kesombongan orang-orang itu membuat mereka merasa sangat tidak senang. Namun, identitas mereka tidak biasa, dan mereka samar-samar menebak identitas pemuda berambut hijau dan yang lainnya.
Saya pernah mendengarnya sebelumnya dan memiliki kesan tentang asal-usulnya. Melihat Luo Xiu hendak menyerang dengan kuat, mata mereka tak kuasa untuk tidak menyipit dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki beberapa harapan di hati mereka. Apa hasil dari pertempuran antara Luo Xiu dan para penyihir Paviliun Abadi? Jejak kekhawatiran muncul di mata Tianyong. Dia telah mendengar tentang keberadaan Paviliun Abadi dan juga mendengar bahwa ada seorang jenius berambut hijau di Paviliun Abadi. Paviliun itu dipilih. Anda harus tahu bahwa orang-orang seperti orang bijak surgawi generasi ketiga tidak dipilih oleh Paviliun Abadi, yang menunjukkan seperti apa jenius dan monster pemuda berambut hijau dan yang lainnya. Di langit berbintang di luar tanah kehidupan dan kematian Yin Yang, beberapa lelaki tua berdiri di dek kapal perang. Mereka semua menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa ada niat untuk campur tangan. Zhao Su, bunuh dia. Seorang penyihir dari Paviliun Abadi berkata dengan wajah muram, jika kamu berani memprovokasi kami, kamu harus siap mati. Jika kamu tidak cukup kuat, bahkan jika kamu membunuhnya, kami tidak akan dihukum. Bukankah ini tidak bagus? Menurutku orang ini sangat istimewa. Dia mungkin salah satu orang yang diawasi oleh orang-orang penting. Dia mungkin juga terpilih untuk datang ke Paviliun Abadi dan menjadi salah satu dari kita. Beberapa orang mengerutkan kening. Saya tidak setuju dengan pendekatan ini. Lagi pula, begitu Anda benar-benar bertarung, Anda akan menjadi musuh. Tidak apa-apa jika tidak membunuhnya, tetapi setidaknya kita harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia apa arti martabat. Bahkan jika dia terpilih untuk datang ke Paviliun Abadi, dia tetaplah pendatang baru. Dia hanya bisa menjadi saudara junior seperti kita. Dia sangat sombong sekarang. Jika kamu menjadi salah satu dari kami di masa depan, bukankah kamu akan bangga sampai ke langit? Seseorang mencibir. Bagus. Pemuda berambut hijau bernama Zhao Su juga setuju dengan ide ini. Pupil matanya sedikit mengecil seperti bintang berujung 5, dan dia melangkah maju, berdiri dengan gagah di udara. Rambut hijaunya berkibar tertiup angin. Nak, aku akan membuatmu mengerti bahwa meskipun kau adalah salah satu penyihir terkuat di akademi, kau tidak layak disebut di depan kami. Meskipun kau memiliki kekuatan, kau harus tetap rendah hati. Saat kau lemah, menundukkan kepala dan menyerah adalah pilihan yang tepat. Tatapan mata Zhao Su tertuju pada Luo Xiu dengan dingin, matanya yang aneh tampak memiliki kekuatan sihir. Kalimat ini harus diberikan kepadamu. Saat aku menginjak-injakmu di bawah kakiku, jika kamu menundukkan kepala dan menyerah, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Dengan respon dingin, sosok Luo Xiu menghilang seketika dan mengambil inisiatif. Mendengus. Zhao Su berdiri diam dan tidak bergerak, tetapi matanya memancarkan cahaya hitam satu demi satu. Setiap cahaya hitam mengembun menjadi bentuk pedang dan tombak, merobek langit dan menghancurkan kehampaan. Tubuh Luo Xiu bersinar dengan cahaya ilahi, dan kecepatannya sangat cepat, terutama karena tubuhnya yang kuat telah mengalami banyak transformasi dan telah mencapai alam dan tingkat transendensi dan kesucian. Kiang. Tiba-tiba, Zhao Su mencabut pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Pedang panjang ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dengan ayunan pedang, cahaya pedang langsung menembus penghalang kehampaan dan mendarat di kepala Luo Xiu, seolah-olah saat berikutnya Anda dapat membunuhnya. Pedang Void. Beberapa murid akademi yang menyaksikan pertempuran berseru. Yang disebut pedang Void adalah pedang dewa yang dapat mengabaikan kekosongan. Senjata dewa semacam itu tidak dapat disempurnakan oleh orang biasa. Memegang pedang dewa semacam itu dapat mengabaikan penghalang kekosongan dan membunuh musuh dalam sekejap. Rusak. Namun, tubuh fisik Luo Xiu bergerak dan menghancurkan area kehampaan yang luas. Ketika energi pedang kehampaan jatuh, yang terkoyak hanyalah bayangan dirinya yang tertinggal di tempatnya. Betapa cepatnya. Kecepatan ekstrim dari tubuh fisik murni, ini adalah alam transendensi dan kesucian. Ketika beberapa penyihir dari Paviliun Abadi melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tak dapat menahan diri untuk berubah, karena tubuh fisik seperti itu sangatlah kuat, dan tak seorang pun dari mereka sendiri telah mencapai tingkat itu. Dan dengan kecepatan ekstrim seperti itu dan tubuh yang kuat seperti itu, begitu mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat, itu akan menjadi sangat berbahaya. Ekspresi Zhao Su tiba-tiba berubah, dan dia juga menyadari hal ini, jadi dia memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu, melambaikan pedang Void di tangannya, dipenuhi dengan niat membunuh. Kiang. Suara gemetar logam yang mengerikan terdengar, disertai percikan cahaya api. Luo Xiu menggoyangkan pedang Void dengan kedua tangannya, namun tidak terluka.
Tubuh yang begitu kuat sungguh menakutkan. Bahkan Xing Fei, putra Cugu yang mengaku berkuasa dengan tubuh fisiknya, menyipitkan matanya karena ia tidak menyangka Luo Xiu telah melatih tubuh fisiknya hingga sedemikian rupa. Saat ia menciptakan tanah kuno, Luo Xiu masih jauh dari kekuatannya saat ini, dan kecepatan pertumbuhannya sungguh mengerikan dan tak terbayangkan. Pada saat yang sama, dampak kekuatan yang dahsyat ditransmisikan ke Zhao Su melalui pedang Void, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya memerah. Bab 3415 Kekuatan Bakat. Tak terkalahkan. Hasil ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah itu para jenius dari True Self Academy atau beberapa jenius dari Immortal Pavilion yang mengaku lebih unggul? Jarang sekali di zaman kuno dan modern tubuh fisik dapat mencapai kondisi seperti itu. Kondisi ini telah ada sejak lama dan dapat disebut sebagai legenda. Zhao Su mundur, mencoba menjauhkan diri dari Luo Xiu. Dia tidak menyangka bahwa tubuh fisik pihak lain begitu kuat. Untuk menghadapi orang fisik yang begitu kuat, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menjaga jarak dan menggunakan kekuatan magis dan teknik rahasia untuk membunuhnya. Bagaimanapun, sekuat apapun tubuh fisik, pada akhirnya akan ada batasnya. Oleh karena itu, tubuh fisik terkuat belum tentu membuatnya tak terkalahkan. Metode saluran ilahi yang sangat kuat juga dapat menekannya. Tetapi jika dia ingin menjauhkan diri saat ini, dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan seperti itu. Kecepatan Luo Xiu luar biasa. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang tumpul, kekosongan yang bergetar itu berguncang, dan sesosok tubuh terbang keluar, dan pemilik sosok itu tidak lain adalah Zhao Su, penyihir sombong dan angkuh dari Pavilion Abadi. Sosok Luo Xiu berdiri di tempat Zhao Su berdiri tadi. Tangan kanannya masih melambai. Baru saja, dia mengayunkan pedang dengan telapak tangannya, dan dengan kekuatannya yang dahsyat dan tak terkalahkan, dia menghempaskan Zhao Su. Pukulan ini meledak dengan kekuatan fisik murni, begitu kuat dan mengerikan sehingga bahkan seorang penyihir seperti Zhao Su merasa sulit untuk menolaknya. Belum lagi hal lainnya, dia memenuhi syarat untuk memasuki Pavilion Abadi hanya karena tubuhnya yang ganas dan kuat. Jika kekuatan murni dapat dikembangkan ke tingkat yang paling kuat, ia dapat mengalahkan semua jenis sihir dengan satu kekuatan, dan jalannya dapat menjadi sederhana, tidak lebih lemah dari keterampilan dan rahasia tingkat abadi. Beberapa anak muda di Pavilion Abadi juga tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang kejam dan kejam seperti itu bisa muncul di Akademi Diri Sejati. Selama ini, ketika mereka terpilih untuk pergi ke Pavilion Abadi, mereka percaya bahwa kekuatan dan potensi bakat mereka lebih unggul daripada mereka yang pergi ke Akademi Diri Sejati. Sekarang tampaknya semua ini tidak mutlak. Ternyata kamu sangat lemah, kamu benar-benar mengecewakanku. Langkah kaki Luo Xiu tidak berhenti. Bahkan ketika Zhao Su terlempar, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengejarnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan terus menyerang. Kiang, kiang, kiang. Terjadi beberapa kali tabrakan beruntun. Zhao Su menggunakan pedang Void untuk melawan, namun hantaman kekuatan yang dahsyat membuat tubuhnya tak tertahankan. Sedemikian rupa sehingga dia tak mampu lagi memegang pedang Void. Dan senjata suci itu pun jatuh dari langit. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, memegang pedang Void di tangannya. Meskipun pedang suci ini bukan artefak tingkat sumber, bahan yang digunakan untuk pemurniannya tidak diragukan lagi adalah bahan suci tingkat sumber, dan pertumbuhannya sangat lentur. Ledakan. Sosok Luo Xiu melesat, dan dengan sikunya, Zhao Su terlempar jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras, meninggalkan penyok berbentuk manusia. Kemudian, sosok Luo Xiu turun dari langit, seperti dewa yang datang dari surga, dan menginjak dada Zhao Su dengan keras, menusuk seluruh dadanya, dan telapak kakinya menghancurkan daging dan darahnya. Tubuh fisiknya diinjak-injak, rasa sakit yang luar biasa, dan rasa malu dalam jiwanya membuat Zhao Su menjadi gila, mengeluarkan teriakan dan raungan yang melengking. Ledakan. Kekuatan Zhao Su meledak, mencoba melepaskan diri dan melawan. Namun, tubuh Luo Xiu dipenuhi dengan cahaya ilahi hijau emas, seperti gunung sihir kuno yang menekannya, membuatnya sulit baginya untuk melepaskan diri. Beraninya kau mempermalukan aku seperti ini? Zhao Su menjadi gila. Dia adalah seorang jenius jahat yang telah dipilih oleh Pavilion Abadi sejak awal. Dia juga telah berlatih langkah demi langkah di bawah bimbingan para master yang kuat di alam asal selama bertahun-tahun. Sekarang dia dikalahkan dan diinjak-injak oleh seseorang yang dia pikir jauh lebih rendah darinya. Di bawah kakinya, harga dirinya tak tertahankan dan dia sangat dipermalukan. Kamu membuatku marah. Tiba-tiba,
Mata Zhao Su berubah menjadi hijau murni, dan pupil mata iblisnya yang hitam seperti bintang berujung 5 menghilang. Berdengung, cahaya hijau cemerlang menyembur keluar dan terus berkumpul. Akhirnya, sebuah tanda hijau muncul di antara kedua alis Zhao Su, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti iblis yang meletus. Ledakan. Ledakan kekuatan dahsyat itu memaksa Luo Xiu mundur sementara. Zhao Su memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiri, dan tubuhnya perlahan bangkit. Meskipun dia tampak sangat malu, momentumnya lebih kuat. Tampaknya hingga saat ini, dia benar-benar telah menggunakan kekuatannya yang terkuat. Zhao Su menggunakan kartu trufnya. Itulah pola ilahi yang dimilikinya sejak lahir. Dikatakan bahwa pola itu mengandung kekuatan prinsip bawaan, yang memungkinkannya untuk mengerahkan kekuatan tempur jauh melampaui batasnya sendiri. Begitu kartu truf itu terungkap, tampaknya hasil pertempuran ini juga akan terbalik. Seorang monster dari Paviliun Abadi berkata sambil mencibir. Alasan mengapa dia terpilih masuk Paviliun Abadi saat itu bukan hanya karena kekuatannya, tetapi apa yang lebih dihargai oleh para petinggi adalah bakat dan potensinya. Ketika Zhao Su pertama kali memasuki Paviliun Abadi, kultivasi dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Dia bahkan tidak sebaik mereka yang ada di Akademi Diri Sejati seperti Sage Surgawi generasi ketiga, Zhan Kunlun, dan Xing Jiutian. Namun, dia terpilih ke dalam Paviliun Abadi, sedangkan 3 generasi orang suci surgawi dan yang lainnya tidak. Itu karena dia memiliki bakat unik, pola ilahi orang suci surgawi, yang mengandung prinsip bawaan. Dapat dikatakan bahwa dengan bakat seperti itu, ia memiliki plastisitas yang tinggi. Bahkan jika ia melangkah ke alam sumber di masa depan, ia akan jauh lebih kuat daripada alam sumber di alam yang sama. Sudah berakhir. Jika kau biarkan aku dipermalukan, aku tidak akan menahan diri. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan menghapus kehormatan dan rasa maluku. Tatapan mata Zhao Su sangat dingin. Dia mengangkat tangannya dan mengambil tombak yang tersampir di punggungnya dan mengambilnya di tangannya. Ini adalah tombak dewa yang diukir dengan pola naga. Tampaknya ada jiwa naga yang tersegel di dalamnya, dan itu bukan jiwa naga biasa, tetapi roh binatang buas yang paling kuat. Kau ingin membunuhku? Kau harus berlatih selama beberapa juta tahun lagi. Luo Xiu mencibir dan memandang rendah dirinya. Pada titik pertempuran ini, kedua belah pihak sudah bermusuhan dan tidak ada kemungkinan untuk mereda. Mati. Sosok Zhao Su melesat, dan dia menusukkan tombak. Raungan naga keluar dari cahaya tombak, dan dia berubah menjadi naga, yang merupakan bentuk naga leluhur bercakar 9. Di tombak ajaib di tangannya, ada jiwa naga leluhur yang tersegel. Jika itu adalah naga leluhur bercakar 9 yang sudah dewasa, kekuatan Zhao Su tentu tidak akan mampu membunuh segel itu, apalagi mengendalikannya. Jiwa naga leluhur yang tersegel seharusnya adalah naga leluhur bercakar 9 yang sedang tumbuh, tetapi ia terbunuh. Jiwa naga tersebut disegel dan disempurnakan menjadi senjata, penuh dengan permusuhan yang tak terbatas. Dengan berkah kekuatan pola dewa bawaan, kekuatan Zhao Su menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan luka di dadanya yang diinjak Luo Xiu juga pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Apakah ini bakat? Luo Xiu mengerutkan kening. Meskipun filosofi kultivasinya percaya bahwa bakat itu kuat tetapi akan menghalangi jalan kultivasi, tidak dapat disangkal bahwa beberapa bakat yang sangat kuat benar-benar membuat beberapa orang unik dan jauh lebih unggul daripada kultivator biasa. 3 hantu roda sumber muncul di belakang Zhao Su. Setiap roda sumber seperti matahari yang terik, memancarkan energi sumber yang melonjak dan fluktuasi. Pencapaian seperti itu hampir merupakan kondisi paling dasar bagi kejeniusan Paviliun Abadi. Jika bahkan 3 hantu roda sumber tidak dapat dipadatkan, mereka akan disingkirkan sejak lama. Berlututlah atau mati. Berkat ganda dari pola dewa bawaan dan kekuatan 3 roda sumber membuat Zhao Su sekuat dewa yang turun dari surga saat ini, dengan kekuatan yang tak terkalahkan. 3 generasi Tiansheng, Zhan Kunlun dan yang lainnya semuanya menyipitkan mata dan merasakan tekanan dari orang ini. Mereka juga memiliki kekuatan 3 roda sumber, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan pola dewa bawaan yang dimiliki Zhao Su.